Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat UIR dimanapun Anda berada, bersama saya Syafriadi dalam program UIR News, mendedah informasi bersama akademisi. Petang ini saya sedang berada di ruang LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, terkait dengan kinerja penelitian Universitas Islam Riau. UIR berhasil mencatat kinerja penelitian terbaik, berada dalam urutan 72 nasional dari 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia. Kinerja penelitian terbaik ini tentu tidak dapat dipisahkan dari kinerja LPPM yang dipimpin oleh Dr. Efizal. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Efizal. Assalamualaikum Pak Efizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tanah air. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Efizal baru saja pulang dari Korea Selatan, melakukan visiting professor, mengajar selama 1 semester, dan kabarnya sempat dielu-elukan oleh akademisi di salah satu universitas di Korea sebagai seorang profesor. Pak Efizal, Baik. Bagaimana Anda mengelola lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ini sehingga kinerja penelitian UIR sekarang makin membaik, bahkan setiap tahun itu terus membaik. Ini kita sedang berada pada posisi puncak ranking 72 nasional, dan itu tidak mudah mencapainya, Pak Efizal. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Humas Universitas Islam Riau telah datang mengunjungi LPPM untuk berdiskusi. Untuk informasi, LPPM adalah sebuah lembaga yang hampir di semua perguruan tinggi ada. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Tugas utama adalah memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Dan tapi kita memakai catur dharma ya? Untuk UIR, khusus untuk UIR, kita catur dharma. Oke. Dua dari dharma tersebut adalah penelitian dan pengabdian. Yang setiap dosen harus melakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Penelitian? Baik penelitian dan pengabdian. Nah, LPPM fungsinya sebagai fasilitas. Untuk itu kita akan memfasilitasi penelitian dosen, bukan hanya untuk internal saja. Jadi ketika dosen ingin melakukan penelitian, kita akan memfasilitasi bukan hanya administrasi saja, baik itu pendanaan, lokasi, atau fasilitas labor dan lain-lain. Jadi kita juga memfasilitasi kegiatan penelitian baik internal, nasional, dan bahkan internasional. Berbagai skema yang kita tawarkan dan informasi terus kita dapatkan dari berbagai sumber, termasuk kerjasama di pemerintahan dan industri. Itu tugas pokok dari LPPM. Tentunya dari tugas tersebut berbagai output dan capaian yang kita harus ukur. Kita setiap tahunnya mentargetkan baik publikasi, jumlah penelitian yang dilakukan, dan akan dipantau terus, dimonitor apa kekurangan, dan terus akan membenah, meningkatkan prestasi atau kinerja setiap tahunnya. Itu tugas pokok dari LPPM. Nah, terkait dengan kinerja penelitian yang menempatkan UIR berada pada ranking 72 nasional. Nah, ini apa kiat jitu yang dibangun oleh LPPM sehingga kinerja itu berada pada posisi yang baik? Betul Pak. Alhamdulillah, berita gembira. Kementerian, kalau dulu Kementerian Ristekdikti, Riset dan Teknologi, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Ditjen Pendidikan Tinggi, setiap tahunnya akan mereview, akan melakukan penilaian kinerja penelitian di setiap perguruan tinggi. Nah, tahun 2019 kemarin, pengumuman terbaru
bahwa UIR naik ke peringkat 72 nasional dari 4.000-an lebih. Yang sebelumnya kita berada di posisi 500-an. 500. Pada klaster binaan. Klaster ini ada 4, ada binaan, madya, utama, dan mandiri. Nah, di posisi 72 kita melompat langsung dari binaan ke mandiri. Utama. Oke. Jadi binaan, madya, utama. Kita posisi kedua. Posisi kedua 72 ini. Tentunya kinerja penelitian ini kita mempelajari ada parameter atau instrumen yang menjadi penilaian dikti. Ada banyak parameter yang dinilai, salah satunya adalah publikasi yang dihasilkan dari perguruan tinggi, publikasi ilmiah, baik itu proceeding, jurnal, paten, buku, dan berbagai kegiatan seminar atau conference yang dilakukan di perguruan tinggi oleh dosen. Hasil pendataan dari LPPM, berapa banyak publikasi yang dihasilkan dalam 1 tahun sehingga UIR mampu terdongkrak yang tadinya ada pada klaster binaan naik menjadi klaster utama atau dari ranking yang tadinya 500 naik ke ranking 72. Ya, untuk penilaian dikti menilai dalam skala 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Artinya apa? Untuk penilaian 2019 kemarin, dikti menilai di 2016, 17 dan 18. Nah, rata-rata UIR setiap tahun mempunyai publikasi 400-an. 400 lebih. 400 sampai 500. 400 sampai 500 publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah, baik dalam bentuk buku, paten, jurnal, proceeding, dan lain-lain. Itu terbitannya terbitan terakreditasi nasional dan internasional atau internal UIR? Semua. Semua. Baik di Scopus, di ISI, jurnal internasional, jurnal nasional, terakreditasi, dan jurnal lokal. Tetapi untuk publikasi yang mempunyai menempati ranking tertinggi, kalau kita lihat Scopus atau ISI, nah UIR rata-rata setiap tahunnya sekitar 100 publikasi. Scopus. Ya. Pak Efizal, untuk bisa mencapai kinerja baik itu, terutama di bidang penelitian, yang luarannya adalah dalam bentuk publikasi, ini kan juga tidak bisa lepas dari penelitian internal, yang setiap tahun itu dilakukan oleh lembaga yang Pak Efizal pimpin, LPPM ini. Nah, 1 tahun itu berapa Pak Efizal pertama menyediakan anggaran untuk mendorong dosen-dosen di UIR ini melakukan penelitian. Kemudian bagaimana luarannya? Nah, apakah ini penelitian internal ini terkait atau tidak dengan penelitian di luar, misalnya yang dilaksanakan oleh dikti atau lembaga-lembaga lainnya? Baik, betul Pak. Sama halnya dengan perguruan tinggi yang lain, UIR juga menyediakan dana internal untuk penelitian para dosen. Kita mempunyai sekitar 500-an dosen. 500 dosen. Nah, setiap tahun LPPM mengajukan anggaran untuk penelitian 5 miliar. 5 miliar. Kita. Estimasinya setiap dosen mendapat dana 10 juta. Artinya 10 juta. Dari 500 dosen ada yang 5 miliar. Pakai penggolongan tidak? Misalnya digolongkan berdasarkan fungsional dosen. Ya. Ada kita buat skema atau penilaian berapa dana yang diberikan. Tadi 10 juta sekitar rata-rata. Tetapi aktualnya proposal yang kita terima 300-an. Kenapa berkurang? Karena ada proposal yang sifatnya grup. Ada 2 orang, 3 orang dosen mengajukan dalam satu proposal. Sehingga dana itu rata-rata setiap proposal kita danai 20 sampai 30 juta. 20 sampai 30 juta setiap proposal. Setiap proposal. Nah, ini modal besar buat kita karena komitmen Universitas Islam Riau, komitmen pimpinan dan UIR juga mengalokasikan dana untuk penelitian internal.
Yang ini modal utama untuk dosen melakukan penelitian. Di samping dana-dana lain seperti dana dikti, kerjasama dengan Pemda atau industri, dana-dana dan lain. Nah, modal ini yang kita setiap penelitian juga kita ingin komitmen setiap dosen tidak hanya melakukan dan mendapatkan dana, tetapi ada outputnya. Outputnya. Penelitian ini. Outputnya itu apa misalnya? Salah satunya publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah. Oke. Artinya setiap penelitian yang disponsori oleh UIR, yang dibiayai oleh UIR melalui LPPM, itu outputnya juga harus dalam bentuk publikasi. Sebenarnya output ini tidak harus bentuk publikasi, banyak, misal bisa bentuk produk, paten, buku, publikasi ilmiah. Kita ingin ada output salah satu, tetapi umumnya publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah. Ya. Oke, Pak Efizal, sekarang setelah berhasil mendorong dosen-dosen untuk melakukan penelitian internal, sukses UIR dalam kinerja penelitian sehingga berada pada ranking 72 nasional, ini kan juga tidak bisa dipisahkan dari kinerja LPPM. Di mana LPPM memposisikan diri dalam capaian ranking yang 72 itu? Benar. Kita mempelajari parameter atau menjadi penilaian. Tentunya Dikti membuat instrumen ini penilaian dari kinerja, juga mempelajari sebagai aspek. Nah, kita mempelajari itu dan kita buat dalam satu buah program. Jadi LPPM tidak hanya memfasilitasi kegiatan penelitian, kita juga melakukan seperti coaching klinik untuk publikasi ilmiah, bagaimana menulis sebuah artikel atau paper yang bagus dengan mengundang berbagai narasumber baik dalam negeri maupun luar negeri, melakukan seminar, melakukan bimbingan, dan melakukan juga penulisan buku dan paten dan lain-lain. Jadi usaha-usaha ini kita lakukan untuk mendorong dosen-dosen kita, peneliti-peneliti kita menghasilkan karya terbaik dari hasil penelitian, sehingga bisa dipublikasikan pada jurnal atau output yang mempunyai peringkat yang tinggi, sehingga nilainya jadi lebih bagus dan lebih tinggi. Nah, sekarang kita berada di 72. Ya. Pada posisi klaster utama. Ya. Sebelumnya kita berada pada ranking 500 dengan klaster binaan. Mungkin Pak Efizal bisa juga bercerita perkembangan atau progres penelitian dari posisi 500 ke posisi 72. Ya. Ini kinerja penelitiannya seperti apa? Misalnya di posisi ranking 500 itu kita tahun berapa? 2018, 2017? Penilaian terakhir itu 2016. 2016. Nah, di 2016 kan kita ada pada posisi klaster binaan. Itu berapa kinerja penelitian kita pada tahun itu? Kemudian tahun berikutnya berapa? Sampai ke tahun 2019. Baik. Untuk 2016 publikasi kita kurang dari 100. Kita mempelajari di mana kendala kawan-kawan sehingga belum bisa mempublikasikan paper yang baik. Untuk itu kita lakukan berbagai kegiatan, salah satu tadi coaching klinik. 2016 setelah itu kita dorong lagi bagaimana dosen mendapatkan hibah dikti. Jadi 2015 dan sebelumnya itu rata-rata kita hanya mendapatkan hibah dikti 3 atau 4 judul saja yang proposal. Setelah itu kita lakukan upaya 2017, alhamdulillah naik jadi 17. 2018 meningkat jadi 38, jadi 100%. Nah, 2019 meningkat jadi 72. 72 kinerja penelitian. Proposal, maksudnya setiap tahun itu proposal yang diajukan dari dosen terus meningkat untuk pendanaan dikti, hibah dikti maksudnya. Hibah dikti. 72 itu kalau dirupiahkan berapa dana yang berhasil kita dapatkan dari hibah dikti untuk berapa proposal tadi? Oke,
dari 2017 itu dari 17, 2018 itu 38. 38 proposal. Oke. 2019 itu ada 68, sorry. Yang 76 itu 2020 ini. 2020. Ada 76 dan total dana itu sekitar 3 miliar. 3 miliar. Khusus untuk penelitian saja. Penelitian saja. Di luar dari pengabdian masyarakat. Iya. Di luar dari pengabdian masyarakat. Pak, untuk tembus ke penelitian yang dibiayai oleh Dikti, atau kita sebut dengan capaian hibah Dikti. Ini kan tidak mudah, Pak. Benar. Pertama, seleksinya sangat ketat. Ketat, benar. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya juga ribet. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang kadang dosen itu malas juga berurusan dengan administrasi yang bertele-tele. Nah, bagaimana LPPM memberikan apa kepada dosen bahwa ini jangan dianggap sesuatu yang merumitkan. Baik, Pak, dapat saya sampaikan juga bahwa Dikti sekarang sudah bagus, sudah melakukan pembenahan dari sisi administrasi. Jadi memang kalau dulu kita ada satu beban tersendiri untuk melaporkan pendanaannya. Sekarang Dikti sudah berbenah, jadi dana yang kita terima itu tidak perlu kita menyampaikan lagi semua kwitansi, hanya dalam satu lembar surat pernyataan bahwa dana yang dipakai sudah sesuai atau sesuai dengan rencana anggaran atau RAB yang kita ajukan, ditandatangan dengan satu materai tanpa perlu melampirkan setiap kwitansinya. Contoh kita dapatkan 100 juta untuk dana pembelian komponen, upah peneliti dan lain, buat surat pernyataan saja. Selesai ya. Sudah selesai. SPTJB, surat pertanggungjawaban belanja namanya itu. Nah, ya, Dikti sudah melakukan improvement. Nah, untuk tahun ini dengan 76 judul kita yang terbanyak di Koperti 10. Tahun 2020 76 judul. Total judul yang diterima memang betul. Tantangan tadi dari seluruh Indonesia proposal masuk ke Dikti dari 4.000-an perguruan tinggi itu memang satu tantangan yang besar juga sebagai bagaimana proposal kita bisa tembus. Melakukan berbagai tahapan seleksi administrasi, nanti direview, baru proposal itu kita diterima oleh Dikti dan didanai. Nah, memang kita sampaikan ke dosen, memang perlu komitmen yang bagus. Berbagai juga kita support dosen, kita melakukan seperti klinik penulisan proposal hibah Dikti. Klinik penulisan proposal hibah Dikti yang setiap tahun kita lakukan. Bahkan kita mengundang dulunya Bapak Direktur DRPM, Direktur Penelitian dan Pengabdian di Dikti, ya. Pak Oki Karnarajasa itu setiap tahun kita undang untuk memberikan motivasi dan ke dosen. 16, 17, 18, 19, 4 tahun berturut-turut kita undang. Dengan datangnya beliau, alhamdulillah meningkat terus proposal kita. Meningkat terus ya. Nah, proposal ini laporannya juga harus masuk ke jurnal. Ya, Dikti setiap proposal yang didanai mempunyai target. Kalau Dikti kan ada beberapa skema penelitian dosen pemula PDP, targetnya jurnal nasional saja cukup. Jurnal nasional cukup. Tapi kalau bisa Scopus lebih bagus. Lebih bagus. Nah. Pak, menembus Scopus ini kan ya, tidak mudah ya. Benar. Dan itu menjadi salah satu dalam tanda petik momok lah bagi dosen. Ya. Pertama soal bahasa. Benar. Tulisan harus dalam bahasa Inggris. Oke lah, bahasa tidak menjadi persoalan karena mungkin banyak translator yang bisa membantu. Ya. Tapi pembiayaan Scopus ini kan tidak free juga. Ya. Berbayar juga kan. Kadang satu tulisan yang tembus ke jurnal Scopus itu mau 15 sampai 16 juta. Yang ketiga waktu yang harus menunggu terlalu lama. Sementara Scopus ini menjadi syarat utama bagi seorang dosen untuk guru besar, kenaikan jabatan fungsional. Ya. Nah, mungkin Pak Espizal bisalah memberikan kiat khusus ya, bagaimana menembus Scopus. Nah, karena kan
Pak Efizal juga seorang reviewer. Iya. Reviewer di Scopus mana itu Pak? Di banyak berbagai jurnal juga di luar negeri, reviewer untuk jurnal di Scopus. Nah ini mungkin Pak Efizal bisa cerita bagaimana kiat khusus untuk menembus tulisan dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi internasional. Tapi sebelum dijawab tuh, silakan minum dulu Pak Terima Efizal. kasih. Ini minum disediakan oleh Humas dan Labor Fikom ini. Nah, Oh ya. kopi nih Pak Efizal. Kopi sore sponsor dari Humas. Baik Pak, cerita-cerita tentang Scopus banyak juga kontroversi ketika Dikti men-set sebagai syarat utama untuk kenaikan jabatan profesional. Sebenarnya terlepas dari Scopus atau tidak, oke lah kita nggak setuju dengan Scopus. Tetapi hampir semua jurnal yang berkualitas itu terindeks Scopus. Scopus itu hanya pengindeks. Saya setuju kita nggak perlu indeks Scopus dan lain-lain. Tetapi hampir semua jurnal yang berkualitas, yang prestis itu terindeks Scopus. Oke, sedikit menjawab pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kiat-kiatnya? Sebagai reviewer, pengalaman saya, salah satu kelemahan paper atau manuskrip yang dikirim peneliti atau siapa saja yang tidak layak diterbitkan atau tidak diterima di jurnal, salah satu poin utama kelemahannya di novelty. Atau kebaruan. Ya. Artinya apa? Konten, ini konten. Konten, ya. Salah satu. Karena saya menilai dari persepsi reviewer sebagai reviewer, tentunya penilaian utama itu adalah kualitas dari artikel atau manuskrip tersebut, yang salah satu kelemahannya itu kebaruannya, novelty. Nah, tidak ada tema terbaru. Misalnya sekarang nih era pandemi ini, seharusnya soal pandemi yang terbaru. Kebanyakan hanya mengulangi hasil yang sudah ada atau duplikat yang sudah ada. Artinya apa? Itu salah satu. Dan betul, kita mungkin di kondisi maaf di Indonesia, salah satu kendala utama untuk menghasilkan sesuatu yang baru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu pendanaan, fasilitas, melakukan riset yang baik. Nah, hal itu yang perlu kita lakukan. Artinya apa? Publikasi itu hanya hilirisasi, outputnya saja. Tetapi depannya itu, hulunya itu kita harus melakukan penelitian dulu. Kalau saya boleh gambarkan begini, manuskrip atau paper yang bagus dan berkualitas itu dapat dihasilkan jika dilakukan dari hasil penelitian. Penelitian yang bagus ini akan mendapatkan hasil jika prosesnya bagus. Proses yang bagus ini berkaitan dengan berbagai faktor, salah satunya fasilitas. Laboratorium atau di bidang sosial, lokasi surveinya, respondennya, pendanaan, dan tim. Kalau saya boleh singkatkan, ada tim, kita melakukan penelitian. Tak bisa dikerjakan sendiri ya? Sangat tidak, saya boleh katakan mungkin tidak mungkin lah. Tidak mungkin satu orang bisa by name-nya satu orang saja. Dia melakukan penelitian, dia melakukan analisa data, dia melakukan buat laporan, dia menulis. Pak Efizal tak pernah juga mengikutkan nama saya dalam tulisan Pak Efizal. Kan ada ya. Ada. Dan itu baiknya penelitiannya kita sebagai tim. Tim yang solid, dan pendanaan, fasilitas, itu 3 faktor utama itu yang menentukan proses pelaksanaan penelitian itu. Yang satu kebaruan, yang kedua? Yang kebanyakan paper itu tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Misal disubmit di jurnal yang mungkin sosial politik seperti itu. Walaupun di bidang sosial, sebagian jurnal itu ingin spesifik. Ini pengaruh enggak terhadap penilaian di Dikti kalau itu dijadikan Mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi ya. Karena di Dikti ketika melantik seorang guru besar, saya dapat informasi profesor itu sudah disebutkan profesor di bidang apa.
Nah, semua track recordnya harus linear. Misalnya Bapak profesor di bidang Pada hukum. posisi fungsional yang mana yang itu berpengaruh di Dikti? Misalnya saya sekarang berada pada posisi lektor, mau ke lektor kepala. Lalu ada jurnal saya bidang studi saya hukum. Tapi tiba-tiba tulisan saya itu dimuat di jurnal yang tidak di bidang hukum. Anggaplah di luar hukum. Itu juga berpengaruh. Benar. Ada publikasi kita mungkin di multidisiplin. Kita berkolaborasi, Bapak di orang hukum berkolaborasi mungkin bidang sosial politik dan lain. Itu dibolehkan. Tetapi ada syarat utama. Kalau kita lihat guru besar atau lektor kepala minimal 1 atau kalau guru besar minimal 2 artikel yang terbit di jurnal sesuai dengan bidang ilmu Bapak. Minimal 2. Nah, yang tadi terbit di jurnal selain hukum boleh, tapi sebagai pendukung. Tidak menjadi syarat utama. Okay. Nah, kalau syarat utama sudah terpenuhi, ini pendukung bisa dihitung poinnya. Berarti Pak Efizal di bidang teknik jangan nyebrang ke bidang jurnal di bidang hukum. Boleh, Pak. Boleh. Tetapi saya harus minimal 2 jurnal di bidang teknik yang menjadi syarat utama. Karena tren sekarang juga penelitian itu multidisiplin. Mungkin bidang hukum perlu orang IT untuk membuat aplikasi atau simulasi tentang di bidang hukum misalnya. Saya boleh terbit atau berkolaborasi, tapi tidak menjadi syarat utama tadi. Nah, baiknya sebuah jurnal itu untuk Scopus ini ditulis oleh perorangan atau tim tadi, Pak? Idealnya tim. Tim. Saya bilang tadi, kalau perorangan itu, bagaimana mungkin seorang dosen melakukan penelitian, menganalisa data, menulis single factor? Tapi kalau tim kan hukumnya berbagi, Pak. Sebenarnya kalau kita tim yang solid akan sama. Artinya apa? Kita 3 orang punya tim. Saya menulis paper, memasukkan nama Bapak dan 1 lagi. Bapak menulis, masukkan nama saya. Artinya apa? Justru lebih bermanfaat. Karena apa? Dengan 3 saya lakukan penelitian sebagai tim, dapat 3 publikasi. Akhirnya hukumnya sama, Pak. Sama ya. Okay. Pak, itu kan soal biaya juga menjadi problem bagi dosen. Benar. Apakah kalau misalnya dosen-dosen UIR ini ada papersnya yang berhasil tembus di jurnal terakreditasi internasional itu setelah melalui seleksi di tingkat reviewer, itu biayanya ditanggung oleh UIR melalui LPPM atau dibayar pribadi oleh dosennya? UIR alhamdulillah mempunyai komitmen setiap artikel yang diterima di jurnal, kalau nggak salah saya ada peraturan $1.200 maksimum. $1.200. Ya. Kalau dirupiahkan sekitar 18 jutaan. 18 juta atau sekitar sekitar gitulah. Itu maksimum, cukup terbantu. Saya dapat luruskan begini, Pak. Idealnya jurnal yang benar itu tidak meminta uang publikasi. Jurnal ada 2, ada close access dan open access. Memang rata-rata jurnal yang open access artinya apa? Jurnal kita itu dipublikasikan bisa diakses semua orang. Pihak jurnalnya meminta bayaran karena komitmen, karena sebagai open access. Sebagian besar jurnal yang close access artinya apa? Kalau Bapak terbit artikel di jurnal A, saya tidak bisa mendownload, mengakses langsung. Harus subscribe atau membayar dulu ke jurnalnya, baru bisa akses. Itu namanya close access. Dan rata-rata jurnal close access itu tidak berbayar. Berbayar pun sangat minimum $100. Hanya mungkin biaya untuk pendaftaran sebagai mungkin administrasi atau kita ingin dapat hard copy dan lain-lain. Nah, saya luruskan sendiri bahwa jurnal itu berbayar dan sangat besar itu tidak sebenarnya. Tidak ya? Tidak sebenarnya. Yang 18 juta itu tidak? Sebenarnya jurnal itu tidak berbayar, tetapi yang membayar itu saya bilang tadi jurnal yang rata-rata berbayar itu jurnal open access. Kenapa kita cenderung ke jurnal open access? Banyak faktor.
paper kita atau artikel kita bebas dipublikasi, sehingga orang bisa membaca dan mensitasi. Itu keuntungannya. Kita membayar, kita mendapat sitasi. Oke, karena kenapa jurnal minta bayar? Karena nggak ada benefit dari jurnal, karena sudah dipublish. Ya, berbeda dengan keluar. Baik, Pak Efizal, kita sudah selesaikan satu bidang dari ruang lingkup kerja LPPM di bidang penelitian. Nah, sekarang pengabdian. Iya, pengabdian masyarakat. Pengabdian ini seperti teranak-tirikan. Nah, teranak-tirikan dalam kerja LPPM. LPPM lebih fokus kepada bidang penelitian, tapi bukan berarti pengabdian tidak digarap. Nah, sejauh mana kinerja di bidang pengabdian ini? Ya, benar. Pengabdian kita sesuai dengan tugas utama kita juga bukan hanya penelitian. Memang minat untuk pengabdian ini sangat sedikit. Setiap tahun kita untuk anggaran internal kita ada mengajukan sekitar 1 miliar. 1 miliar. Nah, untuk pengabdian masyarakat, ya, pengabdian masyarakat. Rata-rata kita terima proposal pengabdian itu sekitar 200 sampai 300. 200 sampai 300 proposal per tahun. Satu proposal di berapa dibantu, Pak? Untuk saat ini kita 5 juta. 5 juta. Tetapi terakhir hasil diskusi dengan Pak Rektor sepakat sampai 15 juta kita sampai 15 juta. Ini sifatnya personal atau kolektif? Kelompok ya. Jadi setiap proposal harus ada melibatkan dosen dan mahasiswa. Jadi kita danai maksimum 15 juta. Boleh 2 kali? 2 proposal? Oke. Kalau untuk pengabdian kita buat 2 kali setahun. 2 kali dalam 1 tahun? Oh, iya. Satu periode? Satu semester. Satu semester. Ya. Saya misalnya satu semester itu bisa 2 atau 3 proposal. Enggak, satu semester satu proposal. Satu semester satu proposal. Artinya apa? Kita buat 1 tahun 2 kali, satu semester 1 proposal dan semester. Nah, luaran dari pengabdian yang proposalnya dibantu pendanaannya oleh UIR ini apa yang diharapkan? Oke, kalau dulu memang kita hampir nggak ada luaran, target. Terakhir ini kita set target minimal luaran itu dipublikasikan di media massa, baik elektronik maupun cetak. Online. Online. Jadi setiap kegiatan, misal Pak Dr. Supriyadi melakukan sosialisasi atau tentang menggagikan seminar di penduduk kampung tentang hukum atau apa saja. Itu biaya publikasinya ada ya? Ada. Boleh di-include. Saya minta coba saya. Bisa di-include-kan. Jadi hasil kegiatan karena Bapak saya itu. Kan sering tuh. Sering dosen-dosen, Pak. Ini publikasi, nah mesti dia kasih. Biaya publikasi. Misal kegiatan itu dibuat pressnya atau rilisnya hanya online. Sampai di situ aja? Sebenarnya lebih lanjut lagi ada jurnal pengabdian juga. Ada jurnal pengabdian juga. Tetapi kita set minimal ada di expose atau dipublikasikan. Nah, ini pengaruhnya terhadap pencapaian atau perolehan hibah dikti di bidang pengabdian apa? Oke. Memang di dikti juga proposal atau tren pengabdian ini tidak seramai penelitian ya. Di samping pendanaan, tapi pendanaan dikti juga cukup besar sampai 150 juta untuk satu pengabdian. Proposal. Ya, pengabdian. Satu proposal sampai 150 juta. Ada beberapa skema gitu. Ya. Nah, trennya juga menurun untuk proposal pengabdian. Tetapi alhamdulillah kita setiap tahun ini kita didanai dua proposal. Dua proposal. Tahun sebelumnya 6. Oke, 6. Seleksinya juga ketat karena didikti juga banyak proposal. Tapi alhamdulillah kita dapat satu skema yang besar multi tahun dari Pikom, ada 150 juta didanai per tahun untuk 2 tahun. Okay. Nah, pengabdian sesuai dengan catur dharma di UIR, kita harus melakukan pengabdian setiap tahunnya, dan untuk menunjang jabatan fungsional seperti kita tadi. Makanya kita terapkan minimal 1 semester dosen itu ke lapangan, ke masyarakat. Nah, pengabdian ini apakah juga masuk, Pak Efizal? Pengabdian dalam bentuk kerja sosial di masyarakat? Ya. Kalau pengabdian misalnya
ada desa yang dibina, Dibina. Ya. baik oleh dosen atau oleh fakultas atau oleh LPPM sendiri. Oke. Ya. Dalam artian pengabdian itu sangat luas. Bahkan kita jadi pengurus masjid atau jadi pengurus RT RW itu sudah merupakan pengabdian. Dengan catatan ada bukti sebagai pengurus RT atau RW atau masjid. Itu sudah pengabdian sebenarnya. Pengabdian. Kita melakukan kegiatan misalnya setiap bulan rapat RT RW sudah merupakan pengabdian. Tetapi supaya pengabdian ini lebih terarah dan terukur, berbagai kegiatan kita lakukan seperti desa binaan, kampung binaan, bahwa siswa asuh atau sekolah asuh begitu. Jadi kegiatan kita rutin kita lakukan dengan satu target dan kita pantau terus. Nah, WIR salah satu yang peduli juga terhadap, kita lihat ada beberapa desa binaan yang kita asuh. Bahkan kemarin dapat informasi gembira juga bahwa salah satu desa binaan kita mendapatkan juara 1 perpustakaan aktif kreatifnya itu di Riau. Itu desa mana ya Pak? Desa Mandiangin. Mandiangin. Kabupaten Siak ya? Ya, Kabupaten Siak. Desa Mandiangin yang merupakan binaan kita. Dan terus kita pantau, kita berkoordinasi. Bahkan setiap tahun juga banyak dosen kita melakukan sana. Bukan hanya satu bidang ilmu saja, berbagai bidang ilmu. Sehingga desa itu kita harapkan dalam kurun yang kita bina misalnya 2 tahun, 3 tahun bisa menjadi desa yang mandiri. Oke. Baik Pak Efizal. Mungkin yang terakhir Pak Efizal mau menyampaikan tip-tip khusus ya, kepada khususnya para dosen di Universitas Islam Riau, bagaimana supaya dapat terus meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian sehingga ranking UIR di lembaga pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan Nasional bisa terus membaik. Kalau sekarang ada pada posisi 72 nasional, tahun depan insya Allah bisa berada pada posisi 65 nasional atau naik dari klaster utama ke mandiri. Oke. Baik, terima kasih. Memang LPPM setiap tahunnya mentargetkan, bahkan ke depan kita alhamdulillah sudah di klaster utama. Target kita ke depan di klaster mandiri. Target kita sih 50 besar. 50 besar. 50 besar. Memang tantangan besar. Tentunya LPPM tidak bisa bergerak sendiri. Perlu peran aktif dan kontribusi dari setiap dosen, baik pimpinan UIR, fakultas, dan dosen. Nah, kita berharap semua dosen dan sivitas akademika UIR berperan aktif dalam hal penelitian dan publikasi, dan tidak hanya terfokus pada penelitian internal atau hibah dikti, aktif banyak pendanaan dari nasional bahkan internasional, ya, mengajukan proposal dan pendanaan dari hibah internasional seperti matching grant, funding negara lain itu dihitung dari dikti sebagai poin ya, sebagai poin, sehingga meningkatkan akumulasi poin di kinerja penelitian kita. Tapi di era COVID-19 ini semangat bekerja untuk bidang penelitian ini makin turun apa semakin membaik ini Pak Faisal? Kita berharap dengan adanya COVID ini tidak menurunkan semangat dosen. Apa yang perlu kita buat seperti pembelajaran kita nggak bisa menjadikan offline atau di kelas, kita lakukan secara online. Begitu juga dengan penelitian. Mungkin kita tidak melakukan leluasa ke labor. Apa yang kita bisa lakukan mungkin literatur review dulu, atau menulis dulu, atau membuat kajian analisis dulu di rumah, membuat simulasi, berbagai upaya juga sehingga tetap berjalan. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Baik. Terima kasih. Sahabat UIR dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Dr. Efizal, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Riau. Beliau bersama tim di LPPM ini dalam beberapa tahun terakhir bekerja sangat keras, bahkan luar biasa, sehingga
mampu meningkatkan pamor Universitas Islam Riau khususnya dalam bidang penelitian, sehingga beberapa waktu yang lalu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 10 Profesor Dr. Heri menganugerahkan UIR sebagai universitas yang berkinerja baik di bidang penelitian. Terima kasih Pak Efizal. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam acara yang sama dengan tokoh yang berbeda, dan jangan lupa supaya Anda dapat terus informasi yang berharga bagi kami terkait dengan perkembangan Universitas Islam Riau. Silakan tekan tombol lonceng YouTube Anda dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.